Oke, kali ini kita akan bedah sebuah buku panduan yang seru banget. Buku ini bukan cuma akan ngubah cara kamu melihat teknologi, tapi juga ngasih kamu kunci untuk jadi penciptanya. Coba deh, kamu pasti pernah kan pas lagi asyik pakai aplikasi, main game, atau iseng nyobain filter di media sosial terus kepikiran, gimana sih cara kerjanya semua ini? Nah, rasa penasaran kamu itu yang mau dijawab lewat buku panduan ini. Dan dari awal misinya tuh udah jelas banget. Ini bukan sekedar buku biasa. Ini adalah perjalanan buat ngubah kamu dari yang cuma jadi pengguna pasif jadi seorang kreator dan inovator muda. Keren banget kan idenya? Terus gimana caranya buku ini ngebimbing kita? Nah, yang unik, buku ini tuh nggak mau jadi sekedar buku teks yang kaku. Dia maunya jadi teman petualangan digital kamu. Coba bayangin deh, maskot robot yang ramah ini. Nah, kayak gitulah buku ini. Dia bakal nemenin kamu di setiap langkah, biar petualangan di dunia teknologi ini jadi terasa gampang, dan yang penting, seru. Oke, sekarang kita masuk ke intinya nih. Perjalanan ini semua dimulai dari satu hal yang fundamental, yaitu mengubah cara kita berpikir. Namanya keren, berpikir komputasional. Tapi gampangnya gini aja, anggap ini semacam superpower buat mecahin masalah-masalah rumit. Caranya, dengan dipecah-pecah jadi langkah yang lebih simpel dan logis. Dan yang paling penting, ini bukan cuma buat programmer loh, tapi buat kita semua. Nah, superpower ini punya 4 pilar utama. Yang pertama, dekomposisi, alias mecah masalah gede jadi kecil-kecil biar gampang diurusin. Kedua, pengenalan pola. Ini soal jago nyari kesamaan atau tren. Ketiga, ada abstraksi, di mana kita fokus ke hal-hal yang penting aja dan buang yang nggak relevan. Terakhir, yang keempat, algoritma, yaitu bikin resep atau instruksi langkah demi langkah buat nyelesain masalahnya. Nah, 4 hal ini nih fondasinya buat berpikir kayak inovator sejati. Dan ini bukan cuma teori doang loh. Kamu bisa langsung pakai kekuatan super ini buat tantangan sehari-hari. Contohnya, bikin jadwal piket kelas biar adil atau ngatur program daur ulang di sekolah. Jadi intinya, ini tuh skill yang bener-bener kepake di dunia nyata. Oke, setelah kita punya cara berpikir yang baru, sekarang gimana cara pakainya di dunia nyata? Jawabannya ada di sekitar kita. Data. Yup, data itu ada di mana-mana. Kita mulai dari pertanyaan yang simple banget, yang juga ada di buku ini. Gimana caranya kita nentuin klub ekstrakurikuler baru yang pas buat kelas kita? Ya, kita cari tahu dulu hobi apa yang paling populer kan? Dan jawabannya tentu aja ada di data. Langkah pertamanya ya kumpulin dan rapihin datanya. Prosesnya bisa sesederhana ini loh, cuma bikin tabel, tulis nama sama hobinya apa. Simple kan? Tiba-tiba informasi yang tadinya berantakan jadi lebih terstruktur dan gampang banget dibaca. Terus gunanya apa sih ini semua? Nah, dengan ngerti data ini, kamu bisa ngambil keputusan yang lebih baik buat semua orang. Inilah kekuatan data yang sesungguhnya. Kita nggak lagi asal tebak tapi ngambil keputusan berdasarkan bukti nyata. Dan ini skalanya nggak cuma sekelas loh. Mau tahu contoh yang lebih besar? Di kota seramai Tokyo, data perjalanan para pelajar itu dipakai buat ngatur ulang jadwal kereta dan bus. Hasilnya, perjalanan semua orang jadi lebih gampang. Keren kan? Gimana data bisa mecahin masalah skala kota? Oke, kita udah belajar cara berpikir dan menganalisis data. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Saatnya membangun dan menciptakan sesuatu. Nah, di buku ini, kamu bakal dikenalin sama tools yang praktis banget. Ada yang namanya Teachable Machine, di mana kamu bisa ngajarin komputer buat ngenalin gambar, suara, bahkan gerakan badan kamu. Terus ada juga Scratch. Ini platform seru buat bikin game dan animasi sendiri. Cuma pakai balok-balok kode yang simple. Dengan 2 CAD tools tadi, kamu bisa belajar bikin proyek-proyek yang luar biasa loh. Misalnya pemilah sampah pintar, yang pakai AI, atau sistem perintah suara, atau bahkan game sederhana yang bisa kamu kontrol pakai gerakan badan. Ini benar-benar proses mengubah ide di kepala jadi sesuatu yang nyata. Nah, semua potongan puzzle ini, cara berpikir baru, pemahaman soal data, dan alat-alat untuk berkreasi, semuanya itu mengarah ke satu transformasi besar. Inti dari semua perjalanan ini adalah soal pergeseran mendasar. Dari yang tadinya cuma jadi pengguna teknologi, sekarang kamu jadi paham cara kerjanya, bisa membentuknya, dan bahkan mencipta sesuatu yang baru dengannya. Dan pada akhirnya, kamu bakal jadi seperti apa yang dijanjikan buku ini di halaman pertama. Bukan pengguna pasif, tapi seorang kreator dan inovator muda. Kita kembali lagi ke tujuan utama, dan rasanya jadi makin kuat maknanya. Jadi, buku ini udah ngasih kamu semua alatnya, udah ngasih kamu cara berpikirnya. Sekarang, pertanyaan terakhirnya bukan buat buku ini lagi,
Tapi buat kamu, kira-kira gimana caramu bakal pakai data dan teknologi buat mencahin masalah-masalah nyata di sekitarmu?